concave. Oke, kita ke titik berat pada volume benda putar. Titik berat pada volume benda putar. Nah, kalau titik berat pada volume benda putar ini bergantung pada perputarannya terhadap sumbu apa terlebih dahulu. Di sini saya batasi kita perputarannya terhadap sumbu X saja karena banyaknya materi ya pada hari ini, jadi tidak saya perluas pembahasannya. Jadi kita batasi untuk yang perputarannya terhadap sumbu X. Jadi misalkan nih kita punya luasan bidang. Ini ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y. Misalkan grafiknya garis lurus. Y sama dengan ini MX plus C ya, kalau lurus tuh ya. Nah, kemudian dia punya batas. Misalkan dia dibatasi oleh X sama dengan A, sampai X sama dengan B. Maka daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan MX plus C, kemudian Y sama dengan X, atau sumbu X, kemudian X sama dengan A, dan X sama dengan B, itu kan daerahnya ini. Ketika ini daerahnya diputar terhadap sumbu X, diputar ya, maka kan nanti akan membentuk bangun dimensi 3. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini nanti kalau diputar. Jadi nanti kurang lebih gini ya gambarnya ya. Jadi nanti bentuknya kayak kerucut tapi terpancung. Kan jadi kalau kerucut itu ujungnya runcing. Nah, ini ujungnya bulatan gitu. Jadi nanti bentuknya seperti kerucut tapi terpancung, terpotong. Nah, bagaimana titik beratnya kalau kita punya benda yang seperti ini, benda yang hampir seperti kerucut tapi terpancung di atasnya. Kalau kita melihat dari grafik ini, kalau titik berat itu kan mengenal istilah koordinat X dan Y. Nah, kalau dia diputar terhadap sumbu X, maka kan dia simetri di sumbu X. Maka titik beratnya itu adalah di sepanjang sumbu X untuk koordinat Y-nya. Artinya kalau di sumbu X, artinya kalau dia koordinat Y-nya itu di sumbu X, maka nilai Y-nya itu sama dengan 0. Gitu. Jadi kalau diputar terhadap sumbu X, berarti kan tengah-tengahnya itu kan disimetrinya atau pusatnya atau titik titik beratnya itu ada di sumbu X, di mana koordinat Y-nya itu sama dengan 0. Nah, sedangkan koordinat X-nya kita perlu menghitungnya dengan aturan yang sama seperti sebelumnya, yaitu MX per M. Cuman yang membedakan, MX-nya ini adalah integral dari A sampai B, kemudian karena volume ya, jadi volume itu kan, kalau kemarin kita menghitung volume kan perlu dikuadratkan nilai Y-nya ya. Jadi di sini, jadi di sini nilai X-nya tidak dikali dengan Y saja, tapi dikalinya dengan Y kuadrat. Kalau sebelumnya kan X-nya dikali dengan Y. Nah, kalau sebelum itu kan namanya titik berat pada luasan. Kalau ini titik berat pada volume, maka Y-nya harus dikuadratkan. Seperti itu. Sedangkan M-nya, kalau luasan kemarin kan cuman integral dari A sampai B, Y dx. Nah, kalau ini Y-nya dikuadratkan. Seperti itu. Nah, ini juga berlaku kalau misalkan ada dua buah kurva. Kalau tadi saya gambarnya kan cuma ada satu kurva ya. Kalau misalkan kita punya dua buah kurva, maka bisa dibentuk atau dimodif ya bentuknya ini. Jadi nanti ada Y1 dan Y2. Maka
ini kalau misalkan ada dua kurva, cara menghitung mx itu adalah x dikali dengan y1 kuadrat dikurangi dengan y2 kuadrat. Seperti itu. Kemudian kalau yang m berarti tinggal y1 kuadrat dikurangi dengan y2 kuadrat. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak? Berarti kalau misalkan kita bahas yang soal tugas tadi ya, misalkan yang mana ya, yang nomor 1 misalkan. Contoh yang tadi ya, contohnya misalkan mau nyari titik berat, saya singkat TB ya, pada volume benda, aduh, pada volume E. Kenapa ya dia ih? Bentar. Dia ini kenapa ya? Allahu Akbar. Jadi kita bikin slide baru aja ya. Kita bikin slide baru. Nah, kita bikin slide di sini aja. Jadi contohnya, misal kita mau mencari titik berat pada volume benda putar, pada volume benda yang dibatasi oleh apa? Y apa tadi di soal yang nomor 1 tadi? Y sama dengan Y kuadrat ya. Y kuadrat sama dengan 4x, kemudian apa tadi ya? Y kuadrat sama 4x, Y2-nya 2x ya. Y-nya sama dengan 2x. Kemudian misalkan ini saya modif, misalkan ini diputar terhadap sumbu x. Terhadap sumbu x. Nah, tadi kan untuk Y1 sama Y2 kan kita sudah bahas ya. Y1-nya yang ini, Y2-nya yang 2x. Berarti hmm, untuk perhitungan volume benda putar, kok volume benda putar, sorry, perhitungan titik berat pada volume benda putar, ini kita perlu menghitung mx-nya terlebih dahulu. Berarti integralnya, tadi kita dapat integralnya dari 0 sampai 1 ya. Batasnya tadi kan 0 sama 1. Kemudian ini x dikali dengan Y1 kuadrat. Y1 kuadratnya adalah 4x. Kemudian Y2 kuadrat berarti 4x kuadrat. Seperti ini. Nah, berarti sebelum diintegralkan, kita, apa istilahnya ya, kita sederhanakan bentuknya terlebih dahulu untuk lebih memudahkan. Karena kan kalau bentuknya perkalian, kalau bahas di minggu ke-1 ya, kalau integral bentuk perkalian kan ada istilah metode substitusi, ada integral parsial. Nah, kita coba lebih sederhanakan lagi kalau bentuknya penjumlahan atau pengurangan. Kalau misalkan kalian punya dua buah fungsi, misalkan fx, dx,
ditambah dengan, misalkan fx, misalkan ada dua fungsi ya, ada misalkan ada fx ditambah gx, dx. Nah, ini tuh bisa dihitung integralnya masing-masing, fx dx ditambah integral gx dx. Nah, tujuannya itu kita mau ke arah sini. Jadi merubah bentuknya jadi penjumlahan. Penjumlahan dari suku-suku banyak gitu. Jadi x kita kalikan dulu dengan 4x, jadinya 4x kuadrat. Kemudian x dikali dengan 4x kuadrat, hasilnya adalah min 4x pangkat 3. Nah, ini kan sudah bentuknya, ini berlaku juga untuk pengurangan ya. Jadi plus min itu bisa kita masing-masing integralnya. Jadi menghitung integral untuk yang 4x kuadrat terlebih dahulu, terus dikurangi dengan integral yang 4x pangkat 3. Sehingga integral 4x kuadrat, berapa integral 4x kuadrat? Ada yang bisa bantu? 4/3 X pangkat 3. Oke, 4/3 X pangkat 3. Kemudian integral dari 4x pangkat 3, X pangkat 4. oke, 4/4 kan 1 ya, jadi tinggal X pangkat 4. Dari 1 sampai 0, berarti ini 4/3. 1 pangkat 3 kan 1, dikurangi 0, jadi tetap 1. Terus ini 1 pangkat 4 tetap 1. Jadi 4/3 dikurangi 1/3. Berarti kan 4/3. 4/3 dikurangi 3/3. 1 kan bisa dirubah jadi 3/3. Kenapa kok dirubah jadi 3/3? Karena menyesuaikan penyebutnya yang 4/3 ini. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangi pembilangnya yang bagian atas, yaitu 4 dikurangi 3, sama dengan 1/3. Ini untuk mx-nya. Nah, berarti kita hitung terlebih dahulu m-nya. Untuk mendapatkan koordinat x, maka kita perlu menghitung m. Karena untuk dapetin koordinat x itu mx dibagi dengan m. Kita hitung m, berarti m-nya itu integral dari 0,1, y1 dikurangi y2 ya. Y1 kuadrat dikurangi y2 kuadrat. Berarti kita bisa ambil yang ini langsung, yaitu 4, bentar. Hmm, 4x, 4x min 4x kuadrat dx. Integral 4x, berapa integral 4x? 2X pangkat 2. 2x pangkat 2, betul. 2x pangkat 2, terus integral 4x pangkat 2, 4/3 X pangkat 3. 4/3 x pangkat 3 dari 0 sampai 1. Berarti ini kan 1 kuadrat 1, dikurangi 0 juga tetap 1. Min 4/3 ini juga 1 pangkat 3, 1 dikurangi 0 tetap 1. Berarti ini 2/1, berarti 3 bagi 2, 6. 6 dikurangi 4, berarti 2/3. Nah, berarti koordinat X-nya itu kan mx dibagi m. Berarti 1/3 dibagi dengan 2/3. Berarti sama dengan 1/3 dikali 3/2. Berarti hasilnya adalah 1/2. Jelas sampai sini? Berarti kalau titik berat, itu kan tadi bergantung pada sumbu putarnya ya.
Nah, kalau sumbu putarnya adalah sumbu X, kalau sumbu putarnya adalah sumbu X, maka koordinat Y-nya itu adalah 0. Jadi titik beratnya ini kesimpulannya, koordinat X-nya setengah, koordinat Y-nya 0. Seperti itu. Jelas sampai sini? Perlu contoh lagi atau mau lanjut ke materi berikutnya? Contoh sekali lagi ya, tapi saya tunjuk ya. Coba siapa ya? Raffi Rega nih, kayaknya sudah lama banget gak ketemu Raffi Rega. Coba ya, misalkan mau mencari titik berat pada volume benda, di mana daerahnya itu dibatasi oleh Y sama dengan 3X kuadrat. Terus sama dibatasi oleh sumbu X, kemudian dan nilai X-nya itu dibatasi hmm, dari 0. Dari 0 sama X-nya 2. Gimana, Raffi? Cara mengerjakannya? Langkah pertamanya berarti menghitung apa dulu ini? Oh, ini daerah ini diputar terhadap sumbu X ya. Diputar terhadap sumbu X. Kalau diputar terhadap sumbu X, maka koordinat Y-nya berapa, Raffi? Raffi Rega. Kalau dia diputar terhadap sumbu X, maka koordinat Y-nya sama dengan berapa? Halo, Raffi. Suaranya nggak kedengeran, Raffi? Ya, Bu. Sebentar. Hmm, Barusan tadi saya sebutin loh, barusan kita bahas. Kalau dia diputar terhadap sumbu X, berarti koordinat Y-nya sama dengan, halo Raffi, gimana Raffi? hmm, Berapa nilai Y-nya Raffi? 1/3 X pangkat 2, Bu. Dan, ada yang bisa bantu Raffi? Y-nya 0. Betul, Y-nya 0. Jadi kalau diputar terhadap sumbu X, koordinat Y-nya itu 0. Berarti kita hanya perlu mencari koordinat X. Di mana koordinat X-nya itu didapatkan dengan cara membagi MX dengan M. Nah, MX itu nilainya gimana kalau menghitung integral kan? MX untuk volume benda putar. Bisa, Raffi?
Yang Y1 pangkat 2 dikurangi Y2 pangkat 2 itu, Bu. Iya, Pakai betul. yang itu. Cuman ini kan Y-nya cuma ada satu, Raffi. Ini kan kurvanya cuma Y sama dengan 3X kuadrat. Jadi nggak perlu ada Y2. Berarti MX-nya, integralnya berarti dari berapa sampai berapa, Raffi? 0 sampai 2. 0 sampai 2, betul. Terus setelah itu, Hmm, dari titik 0 sampai 2, terus 3X kuadrat. X dikali X, ya. 3X 3X kuadrat, terus jangan lupa dikuadratkan lagi. Berarti ini kita kuadratkan terlebih dahulu. Kan ini ada perkalian sama perpangkatan, maka yang didahulukan kan perpangkatan. Artinya pangkat 2, dipangkatkan 2 dulu. 3X kuadrat dikuadratkan lagi. Jadi berapa, Raffi? 3X kuadrat dikuadratkan lagi berapa, Raffi? 3X pangkat 4. Sedikit lagi. 3-nya dikuadratkan juga, Raffi. Jadi bukan hanya X kuadratnya Oh, yang dikuadratkan, tapi 3-nya juga dikuadratkan. 9. 3 kuadrat, 9. 9. Oke. Berarti berikutnya X-nya dikali sama 9X pangkat 4, Raffi. Jadi berapa, Raffi? X dikali 9X. 9X pangkat 4, jadi berapa? 9X pangkat 5. Oke, betul. 9X pangkat 5 dx. Nah, sekarang Raffi integralkan. 9X pangkat 5 diintegralkan jadi berapa, Raffi? 9/6 X pangkat 6. Oke, 9 per 6 X pangkat 6 ya. Setelah diintegralkan, kita substitusikan batas atas sama batas bawahnya. Atau ini bisa disederhanakan dulu, 9 per 6. Berarti bisa disederhanakan jadi dibagi 3 semua, jadi 3 per 2 ya. Kemudian X-nya disubstitusi jadi 2, diganti. X-nya jadi 2, sama X-nya diganti jadi 0. 2 pangkat 6 berapa, Raffi? Atau gini aja, 3 per 2, 2 pangkat 6 dikurangi 0 kan tetap 2 pangkat 6. Ini kan bisa dicoret nih, 2 pangkat 6 dibagi 2, jadi tinggal 2 pangkat berapa, Raffi? Pangkat 3. 2 pangkat 6 dibagi 2. Dibagi 2 itu berarti kan Oh, artinya 2 pangkat 1. 1. Berarti tinggal 2 pangkat 2. berapa, Raffi? 2 pangkat 5. Betul, 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Ini 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa, Raffi? 32. 32 dikalikan 3. Berapa 3 kali 32? 96. 96. Oke. MX-nya 96. Kemudian, bentar, ini mungkin bisa ya, biar nggak bolak-balik. Ini saya kasih batasin deh. Red. Nah, coba. Sekarang M-nya. Berarti M-nya berapa, Raffi?
M-nya berarti integral dari berapa sampai berapa? 2 sampai 0. 0 sampai 2. 0 sampai Terus 2. habis itu Hmm, 3x kuadrat. 3x kuadrat. Jangan lupa dikuadratkan ya. Terus Dan dx. Berarti berapa integralnya 3x kuadrat? Dikuadratkan lagi. per 6. Berapa? 3x kuadrat dikuadratkan lagi berapa lagi? 3 per 3 x pangkat 3. Ini belum diintegralkan, Raffi. Dikuadratkan Iya, dulu. iya, iya. Kuadrat ya. Ini nih, ini. 3x Sama seperti yang tadi nih. 9x pangkat 4. 9x pangkat 4. Berapa integralnya 9x pangkat 4? 3 per 2. 9 9 per per, 5 x pangkat 5. oke. Batasnya dari 0 sampai 2 ya. Berarti 9 per 5, 2 pangkat 5 dikurangi 0 pangkat 5. Atau 9 per 5, 2 pangkat 5 berapa, Raffi? 32. 32. 32 dikali 9, 288. 288 per 5. Gini ya. Nah, berarti kesimpulannya, titik beratnya untuk koordinat X, berarti, untuk titik beratnya koordinat X, tadi kan ini MX dibagi M. MX-nya 96. Dibagi sama M. M-nya 288 per 5. Berarti sama dengan 96 dikali 5 per 288. Bisa disederhanakan nggak? 96 ini dibagi berapa? 288 dibagi berapa? Atau lihat sini tadi aja. Ini kan 288 dapatnya dari 32 dikali 9. Kalau 96 tadi dapatnya dari 32 dikali 3. Berarti kan bisa dibagi 32 semua nih. 288 dibagi 32 berarti kan 9. 288 dibagi 32 berarti hasilnya 3. Nah, 3 sama 9 kan bisa disederhanakan. 9 bagi 3, 3. Jadi hasilnya adalah 5 per 3. Berarti titik beratnya, koordinat X-nya 5 per 3. Koordinat Y-nya, ini tadi kita sudah hitung di awal, sudah ditentukan ya di awal, bahwa Y-nya adalah 0. Sampai sini jelas, Raffi? Ya, Bu, jelas. Yang lainnya bagaimana? Ada pertanyaan tidak? Ega, ngerti Ega? Iya, Bu, paham, Bu. Lisa? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang materi berikutnya tentang menghitung panjang kurva, titik berat pada panjang kurva. Jadi kalau kemarin kan kita sudah belajar ya menentukan panjang kurva, panjang busur dari suatu kurva. Nah, di sini dari panjang busur itu titik beratnya ada di mana? Kita bisa menerapkan integral di situ juga. Caranya masih konsepnya sama, berarti kita butuh menghitung koordinat X dan koordinat Y. Koordinat X masih sama menghitungnya dari MX dibagi M, koordinat Y juga MY dibagi M. Cuma yang membedakan adalah cara menentukan MX, M, dan MY. Nah, kalau titik berat pada kurva,
titik berat pada panjang busur suatu kurva, titik berat pada panjang busur, busur, busur suatu kurva ini menghitungnya kan butuh mx, m sama my ya. Nah, mx itu sama seperti kita kemarin menghitung luasan, titik berat pada suatu luasan. Jadi x-nya itu dari A sampai B. Enggak, ding. Sorry. Kalau panjang busur nggak sama kayak luasan ya. Panjang busur sendiri. Jadi kalau mx berarti integralnya x. Cuman bukan dengan dx, diintegralkannya, tapi dengan ds. Nah, ds itu apa? ds itu adalah akar, kalau kemarin masih ingat ya, rumusnya menghitung panjang busur, itu kan 1 ditambah turunan y terhadap x dikuadratkan dx. Jadi, kalau kemarin menghitung panjang kurva, itu kan sama seperti menghitung m, yaitu integral a, b, ds. Jadi, panjang kurva kemarin kan kalau menghitung s, itu kan berarti sama dengan integral akar 1 plus dy dx dikuadratkan ya. Nah, ini sama seperti menghitung m. Di mana kita mengganti ds-nya ini dengan sebesar akar 1 plus dy dx dikuadratkan dengan dx. Begitu. Nah, sedangkan my, kalau mx tadi kan integralnya x, kalau my integralnya y. Jadi kalau my berarti integral dari A sampai B y ds. Seperti itu. Contoh ya, langsung aja kita ke contohnya. Contohnya misalkan kita punya kurva atau mau mencari titik berat ya, titik berat mencari bentar. Mencari titik berat pada panjang kurva yang dibatasi oleh y sama dengan 3x plus 2. Kemudian di mana nilai x-nya ini kita batasi dari 0 sampai 3. Nah, berarti kan kita perlu menghitung mx, m, dan my. Di mana mx, m, dan my ini sama-sama butuh ds. Sebenarnya kita harus tentukan terlebih dahulu ds-nya ini apa. ds itu kan akar dari 1 plus turunan dy dx itu kan berarti artinya turunan y. Y-nya di sini kan 3x plus 2. Turunan 3x plus 2 kemudian dikuadratkan. Nah, berarti kita tentukan dulu turunan dari 3x. Berapa turunan dari 3x? Halo, turunan dari 3x? 3. 3, Bu. Oke, betul. Kalau turunan 2? 0. 0. 0. Berarti di sini 1 plus 3 kuadrat dx. 3 kuadrat 9 ya. 9 tambah 1, 10. Nah, ds-nya kita sudah tentukan. Berarti kita tinggal menentukan mx, m, dan my.
Kita tentukan MX. MX kan berarti integral batasnya dari 0 sampai 3X. X-nya tetap X, tapi DS-nya kita ganti jadi akar 10 DX. Artinya di sini akar 10-nya nggak usah diintegralkan, kita cuma integralkan X saja. Berapa integralnya X? Setengah X kuadrat. Oke, setengah X kuadrat, di mana dia punya batas dari 0 sampai 3. Berarti di sini X-nya kita ganti jadi 3 kuadrat dikurangi 0 kuadrat. Gitu ya. Jadi akar 10 kali setengah berarti akar 10 per 2, 3 kuadrat berarti 9. Ada pertanyaan tidak? Oke, kalau nggak ada, lanjut ya. Kita hitung M. Berarti kalau M ini kan berarti tinggal integral 0,3 ds. ds-nya kita ganti jadi akar 10. Akar 10 dx. Berapa integralnya akar 10 dx? Ada yang tahu? Berapa integralnya akar 10 dx? Ada yang tahu tidak? Lisa tahu Lisa? Lisa, halo Lisa. Integral akar 10 dx berapa Lisa? Wahyu Kurnia? Langsung jadi akar 10 aja, Bu. No. Ini akar 10. Akar 10-nya ini kan dikeluarkan dari integral. Nah, ini kan sama saja integral dx kan. Integral dx itu artinya di sini kan sebenarnya ada angka 1. Akar 10 dikali 1 kan tetap akar 10 ya. Atau lebih mudahnya, berapa integral dari 1? Diintegralkannya tapi terhadap x. Ada yang tahu tidak? Integral 1? X bukan. Ah, betul. Berarti ini akar 10 kalau diintegralkan adalah akar 10 x. Di mana 0, batasnya kita substitusi dari 0 sampai 3. Berarti di sini akar 10, x-nya diganti 3 dikurangi 0. Berarti m-nya adalah 3 akar 10. Gitu. Terus kita cari berikutnya, cari m ya. MY. MY berarti integral dari 0 sampai 3 y ds. Y-nya berarti berapa ini? Ada yang tahu Y-nya berapa? Lisa, Y-nya berapa Lisa? 3X plus 2, Bu. Betul, 3x plus 2 Y-nya. 3x plus 2 ds-nya tadi adalah akar 10 dx. Ini berarti sama seperti akar 10-nya dikeluarkan dari integral, kita tinggal fokus mengintegralkan 3x plus 2 dx. Berapa integral 3x, Lisa? 3 per 2 X kuadrat plus 2X. Betul, 3 per 2x kuadrat plus 2x. Dari 0 sampai 3.
Nah, ini berarti kan akar 10-nya tetap. Berarti ini 3/2. X-nya diganti 3. Berarti ini 3 kuadrat. Dikurangi 0 kuadrat, saya biarin ya nolnya ya. Jadi ini plus 2. X-nya juga 3 dikurangi 0, 3. Itu aja ya. Jadi di sini akar 10. 3/2 kali 3 kuadrat kan 9. 9 kali 3 berarti 27 ya. 27/2 ditambah 6. Ini gimana? Disamakan penyebutnya. Jadi per 2 Iya. semuanya. Jadi ini adalah 27 plus 2 bagi 1. 2 kali 6 berarti 12 ya. Jadi hasilnya 27 tambah 12. Nggak cukup ya, tak taruh sini ya. Berarti MY. Berarti kita punya MY tadi ya. MY sama dengan 2 tambah 1, 3. 7 tambah 2, 9. Berarti 39/2 akar 10. Berarti kesimpulannya koordinat X itu besarnya adalah MX dibagi M. Berarti tadi kita punya 9 akar 10/2 dibagi dengan M. M-nya 3 akar 10. Atau bisa kita rubah kalau bentuk pembagian. Ini kan sama dari pecahan ya 3 akar 10/1. Tadi kita bisa rubah jadi bentuk perkalian. Jadi 1/3 akar 10. Akar 10 dicoret, 9 bagi 3, 3. Berarti koordinat X-nya adalah 3/2. Nah, bagaimana dengan koordinat Y? Masukin sini aja ya. Koordinat Y berarti MY per M. MY-nya tadi kita dapat 39/2 akar 10. Dibagi dengan M. M-nya kita dapatkan 3 akar 10. M-nya 3 akar 10. 10. Nah, berarti ini nilainya sama aja dengan 39/2 akar 10 dikali dengan 1/3 akar 10. Akar 10-nya dicoret, jadi tinggal 39/2 kali 36. Sehingga kesimpulannya ya, titik beratnya, saya singkat TB ya. Titik beratnya adalah koordinat X dan koordinat Y. Koordinat X-nya kita dapatkan 3/2. Koordinat Y-nya kita dapatkan 39/6. 39 bagi 3 ini harusnya masih bisa ya dibagi ya. Ini bisa disederhanakan lah. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Berarti harusnya 13/2 ya. Bisa disederhanakan jadi 13/2. 13/2. Berarti ini 13/2. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak? Jelas ya? Oke, satu lagi ya. Ini kan sudah titik berat pada panjang busur kurva. Satu lagi titik berat pada luas permukaan kulit. Titik berat pada luas permukaan atau kulit. Jadi kalau yang membedakan sama si volume tadi kan, volume kan benda padatnya. Jadi kalau kita tadi kayak gambarnya punya kerucut, terus terpancung gitu ya. Jadi nggak runcing atasnya. Berarti kan titik beratnya kan tengah-tengahnya gitu, di dalamnya, di dalam kerucut tadi. Tapi kalau luas permukaan itu adalah sisi luarnya ini, titik beratnya ada di mana? Kulitnya. Jadi kayak misalkan kayak kerucut tadi, tapi hanya kulitnya saja. Jadi bukan benda padat, tapi apa istilahnya bolong gitu. Cuman kulitnya aja, kulitnya kerucut aja gitu. Nah,
titik beratnya pada luas permukaan atau kulit ini konsepnya sama seperti volume tadi, bergantung pada perputarannya terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Nah, karena keterbatasan waktu ya, jadi kita batasi pembahasannya kalau diputar terhadap sumbu X saja. Jadi kalau dia diputar terhadap sumbu X, jika diputar terhadap sumbu X, maka koordinat Y-nya ini sama dengan 0. Sama seperti volume tadi ya. Cuman yang membedakan nilai MX dan M-nya. Nah, sedangkan koordinat X itu kan tadi dapatnya dari MX dibagi M. Di mana nilai MX-nya integral dari A sampai B luas. Kalau luas, rumusnya hampir mirip seperti eh, titik berat pada luasan di minggu yang kemarin. Bukan minggu kemarin ya. Kemarin hari Sabtu ya. Jadi ini nilainya adalah sebesar X dikalikan dengan Y. Kalau titik berat pada luasan bidang kan X dikali Y dikali DX ya. Maksudnya diintegralkan terhadap DX. Tapi kalau luas permukaan, X-nya dikali dengan Y diintegralkannya terhadap DS. Gitu. Sedangkan M, kalau luasan kemarin kan integral A sampai B, terus Y ya, Y dx. Nah, kalau ini Y-nya tapi DS. Di mana DS tadi sama seperti kayak panjang kurva tadi. DS-nya adalah akar dari 1 plus DY dx dikuadratkan. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Jelas ya? Nah, misalkan contohnya nih, kita kasih contoh. Contoh, misalkan mau cari titik berat pada luas permukaan ya. Pada luas permukaan yang dibatasi oleh apa ya? Y sama dengan 3x min 6. Y sama dengan 3x min 6. Di mana nilai x-nya dari 2 sampai 4. Dari 2 sampai 4. Nah, oh ya, sama perputarannya ya, harus jelas ya. Dia diputar terhadap sumbu X. Nah, kalau diputar terhadap sumbu X, maka koordinat Y-nya sama dengan 0. Sehingga kita hanya perlu menghitung koordinat X. Hanya perlu menghitung MX dan N. Di sini integralnya berarti karena X-nya dari 2 sampai 4, berarti integralnya juga 2 dari 2 sampai 4. X dikalikan dengan Y, Y-nya adalah 3X min 6. Kemudian ini adalah, oh ya, DS. Berarti kita cari dulu DS-nya. DS-nya berarti di sini 1 ditambah turunan dari Y-nya kan 3X min 6. Berapa berarti turunan dari 3X min 6? Ada yang tahu? 3. Nah, betul. 3. 3 dikuadratkan. Sama ya berarti kayak tadi ya. 3 kuadrat, 9. 9 tambah 1 berarti 10. Jadi ini nilai dari MX adalah integral dari X dikali 3X min 6 DS. DS-nya kita ganti jadi akar 10. Akar 10 dx. Jadi akar 10-nya kita keluarkan aja dari integral. Kita integralkan. Nah ini kita kalikan ya. X dikali 3X jadinya 3X kuadrat. X dikali min 6 jadinya min 6X. Kalau sudah, diintegralkan 3X kuadrat. Berapa integralnya 3X kuadrat? X pangkat 3. Betul, X pangkat 3 ya.
3 dibagi 3, X pangkat 3. Atau 3 bagi 3 kan 1, jadi X pangkat 3. Kalau min 6X diintegralkan jadi berapa? 3x kuadrat. 3X kuadrat. 6-nya dibagi 2 jadi 3, pangkatnya tambah 1 jadi pangkat 2. Setelah diintegralkan, berarti disubstitusi nilai X-nya. Jadi 4 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3. Terus ini ada min 3X kuadrat, berarti min 3. 4 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2. Jadi di sini akar 10. 4 pangkat 3 itu 64. Dikurangi 2 pangkat 3, 8. Terus dikurangi 3 dikali 4 kali 4, 16. Dikurangi 4. Berarti ini akar 10. 64 dikurangi 8. 56 ya. 56 dikurangi 3 kali 12. 3 kali 12, 26. 36. 56 dikurangi 36. Berarti 20 ya. 20 akar 10. Nah, dapat MX-nya. Sekarang menghitung M. M-nya berarti integralnya sama ya. Dari 2 sampai 4. Kemudian YDS. Y-nya adalah 3X min 6 ya. Y-nya adalah 3X min 6. DS-nya tadi akar 10. DX. Jadi akar 10-nya keluar. Tinggal kita integralkan 3X. Berapa integralnya 3X? Ada yang tahu 3 integralnya per berapa? 2x kuadrat. Oke, 3/2X kuadrat dikurangi 6. Integralnya 6 berarti 6X ya. Dari 2 sampai 4, kita substitusikan batas atas dikurangi batas bawah. 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat, min 6, 4 dikurangi 2. Jadinya akar 10. 3/2, 4 kali 4, 16, dikurangi 4, dikurangi 6, 4 kurangi 2, 2. Jadi akar 10, 3/2, 12, min 12. 12 bagi 2, 6. 6 kali 3, 18. 18 kurangi 12 berarti 6 ya. 6 akar 10. Sehingga koordinat X-nya, koordinat X berarti kan MX dibagi M. Berarti 20 akar 10 dibagi 6 akar 10. Akar 10 coret, 20 disederhanakan bagi 2 jadi 10, bagi 2 jadi 3. Nah, berarti kesimpulannya, titik beratnya, koordinat X-nya tadi kan 10/3, sedangkan koordinat Y-nya adalah 0. Dah, jelas sampai sini? Jelas, Bu. Ada pertanyaan tidak? Kalau nggak ada, saya kasih tugas ya. Dikumpulkan dikumpulkan hari Selasa. Kan kita rencananya Zoom-nya tiap hari Rabu malam ya. Berarti Selasa malam jam 9 ya, minggu depan. Jadi latihannya nih, misalkan ada suatu bidang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2X plus 7.
Kemudian X-nya sama dengan 0 sampai X-nya sama dengan 4. Ini ya. Suatu beda yang dibatasi oleh kurva ini. Kemudian tentukan yang pertama titik berat pada kolom benda putar. Kolom benda yang diputar terhadap sumbu X ya. Terhadap sumbu X. Yang kedua, tentukan titik berat pada panjang 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 busur kurva ya. Yang ketiga, titik berat pada luasan bukan luasan daerah sih, sorry, luas permukaan gitu aja. Luas permukaan atau kulit. Yang diputar terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Nah, ini aja. Ada pertanyaan dengan latihannya atau tugasnya? Jelas? Sama ini reminder ya. Minggu depan, ini kan sudah masuk, ini minggu ke ini minggu ke-10 ya. Nah, minggu ke-11 itu kan jadwalnya kuis. Jadi, minggu ke-11 minggu ke-11 ada kuis, bisa dikerjakan dari jam 4 sore sampai jam berapa ya luangnya enaknya ya? Mau habis maghrib atau jam 4? Habis maghrib, Bu. Jam 6 ya. Oke, dimulai dari jam 6, saya kasih waktu sampai jam 7.30. Jadi minggu depan sesinya langsung dibahas sesi kuis. Jelas? Aduh, batuk. Nggak minum lagi. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Bisa diakhiri pertemuan hari ini? Bisa diakhiri ya pertemuan hari ini? Bisa, Bu. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.